Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, hari ini mata kuliah kita ilmu dan peradaban dalam Islam ya sebagai kuliah perdana. Saya akan eh, mempresentasikan ya tujuan pembelajaran ya pokok-pokok bahasan dan ya capaian apa yang kita ingin dapatkan dari mata kuliah ini. Otomatis deskripsi ringkas ya mana kuliah yang merupakan salah satu kekhasan kampus kita Universitas Paramadina karena almarhum Nikolis Majid Cak Nur, salah satu tema yang beliau usung adalah posisikan Islam sebagai sebuah peradaban, dan kita ingin mengetahui sejauh mana Islam telah berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan dan peradaban melalui mata kuliah ini ya. Saya sudah berikan eh, apa namanya eh, bahan di RPS, rencana pembelajaran semester. Tolong Mbak, saya mau share. Hmm, di situ Anda bisa baca ya eh, tujuan pembelajaran ini, capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi ringkas, ya. Eh, sudah, makasih Mbak Dela. Di sini ya sudah kelihatan belum? Eh, udah ya. Ya, sudah kelihatan. Anda bisa baca di mana posisi mata kuliah kita, ya, ilmu dan peradaban dalam Islam. Ya dulu awalnya namanya sains dan peradaban dalam Islam, tapi kemudian setahun terakhir kita ubah jadi ilmu, sama saja ya. Karena yang kita maksud dengan ilmu itu adalah atau yang kita maksud dengan sains itu adalah pengetahuan yang terorganisir, yang sistematis, yang dalam bahasa Indonesia disebut ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris sains, atau dalam bahasa Arab al-ulum gitu. Nah, jadi mata kuliah kita namanya ilmu dan peradaban dalam Islam. Eh, Anda di sini ada di mana posisi mata kuliah kita dalam capaian pelajaran prodi, dan eh, apa sih tujuan akhir dari pembelajaran ini, eh, adalah diharapkan Anda memiliki pemahaman eh, yang terintegrasi tentang keislaman, ilmu pengetahuan, dan peradaban gitu ya. Ada kata rekonstruksi di situ, artinya merangkai ulang, merancang bangun ulang bahan-bahan kuliah, kajian yang telah Anda dapatkan selama ini dari 4 dimensi. Dimensi normatif, ya, pendekatan normatif, artinya bagaimana Islam melihat ilmu pengetahuan, ya. Perspektif Islam dalam melihat peradaban, ilmu pengetahuan, al-ilm, artinya kita merujuk pada ayat Quran dan hadis, posisi ilmu pengetahuan ya, yang sangat penting dalam Islam, dan juga apa namanya al-hadharah, tamadun, madaniyah, peradaban dalam Islam. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi mengubah kota Yatsrib menjadi Madinah sebagai simbol Islam, sebagai simbol peradaban. Itu yang maksud dengan normatif. Kemudian dari pendekatan historis adalah dari sisi sejarah, sejauh mana perkembangan dan kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan dan pengetahuan kebudayaan umat manusia secara umum ya. Eh, di situ kita akan pelajari para tokoh ilmuwan universal ya, eh,
para ilmuwan seperti di situ kita Jabir Ibn Hayyan, Bapak Kimia, pelajari Al-Khwarizm, ya, matematikawan yang sampai sekarang namanya menjadi nama yang sangat terkenal dalam artificial intelligence, algorithm, yang disebut Bapak Al-Jabar, ada Al-Biruni, ya, yang disebut Polimat, ya, ahli dalam berbagai bidang pengetahuan, matematika, astronomi, geologi, fisikawan, juga tentu saja seperti Ibnu Sina, pangeran para dokter, ya, di mana karyanya bersama Zahra Razi, Qanun Fitib dan Al-Hawi menjadi referensi utama dalam bidang ilmu Quran sampai abad 19 di berbagai negara universitas Eropa. Kita juga misalnya pelajari Ibn Al-Haytham, Bapak ilmu optik, dan para ilmuwan yang lain, muslim yang lain, beserta karya-karya mereka, ya, serta pengaruh kontribusi mereka dalam membentuk peradaban dunia secara umum sampai peradaban modern hari ini, pengaruh mereka. Itu mengenai pendekatan sejarah. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan pendekatan filosofis. Filosofis di sini khususnya dari sisi perspektif bagaimana ilmuwan Muslim ketika itu memposisikan ilmu dengan agama, misalnya iman dengan akal, ya, pengalaman indrawi dengan rasional, intelek, lalu juga dengan hati, gitu ya, lalu dengan teks, nakli, itu bagaimana mereka melihatnya, apakah sama dengan kini, ya, peradaban modern, barat modern yang biasanya sering konfrontatif, ya, konflik antara pendekatan misalnya akal dengan pendekatan iman, atau bahkan antara empiris dengan rasional juga itu juga sering konflik, empirisme dengan rasionalisme. Nah, kita akan melihat bagaimana para ilmuwan, para sarjana Muslim itu melihat ilmu pengetahuan, termasuk, ya, berbagai disiplin pengetahuan dalam perspektif filsafat, ya, ilmu dalam perspektif kosmologi. Misalnya, ya, yang salah satu warisan yang mereka tinggalkan itu adalah adanya 4 metodologi yang dipahami secara terintegratif, apa yang disebut dengan tajribi, yang dalam bahasa kita itu namanya tajribi itu eksperimen. Ada ilmu pengetahuan yang masuk rumpun burhani, yaitu pendekatan rasional. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan penjelasan bayani, yaitu penafsiran terhadap teks, pemahaman terhadap teks. Yang lalu yang terakhir apa yang disebut dengan irfani, yaitu menggunakan kalbu, kesucian hati untuk memahami realitas seperti dalam kajian tasawuf. Nah, di situ akan terlihat, ya, bagaimana para ilmuwan sarjana Muslim memposisikan keempat pendekatan ini dalam melihat 4 jenis realitas dan 4 metode, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan filosofis. Kemudian yang keempat adalah pendekatan sosio-budaya, artinya yang sifatnya kontemporer ini. Sejauh mana peran ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dalam membangun sebuah masyarakat, bangsa, dan komunitas, ya. Dan sebaliknya, sejauh mana pengaruh sosial budaya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, jadi keempat faktor inilah yang akan kita apa namanya presentasikan, 4 perspektif ini. Dan kenapa istilah rekonstruksi, artinya diharapkan dari 4 pendekatan ini, ya, pendekatan normatif, historis, pendekatan filosofis, ya, dan juga pendekatan sosial budaya, kawan-kawan bisa mendapatkan, mampu, ya, memiliki pemahaman yang utuh dan merancang bangun kembali bagaimana para sarjana Muslim ketika itu, ilmuwan Muslim,
memandang ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dalam perspektif yang holistik yang berbasiskan pemandangan dunia Islam itu. Itu yang kita maksud rekonstruksi pemahaman keislaman yang terintegrasi dan kompatibel dengan nalar ilmiah. Ya. Saya menulis buku namanya ada menggali nalar saintifik peradaban Islam. Itu sebuah contoh menggunakan pendekatan historis, normatif dan juga filosofis. Nah, yang tadi saya maksud pendekatan sosial budaya itu adalah bagaimana para ilmuwan hari ini, ilmuwan Muslim hari ini, ya, membincangkan, mendiskusikan masalah-masalah ilmu pengetahuan dalam konteks membangun peradaban. Ya. Misalnya salah satu buku yang terkenal dalam konteks ini adalah Science and Civilization in Islam, karya Nasr. Itu buku yang telah banyak dibaca dan terjemah juga ke bahasa Indonesia, ilmu sains dan peradaban Islam. Dia mencoba menyuguhkan bagaimana seharusnya umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan dimensi-dimensi peradaban Islam yang lain, misalnya dari sisi moralitas, dari sisi kemanusiaan, dari sisi kosmologi, dan juga dari perspektif budaya. Ada namanya tokoh Syed Naqib Alatas, itu juga sangat concern dengan apa yang dia sebut dengan Islamization of knowledge, ya. Sebagaimana Ismail Faruqi Alatas, kita akan diskusi juga dan juga evaluasi kritis sejauh mana gagasan Islamization of knowledge itu memang sejalan, apakah itu hanya sebuah bentuk reaksi yang bersifat diskursus terhadap perkembangan sains dunia hari ini yang sangat didominasi oleh dunia non-Islam. Itu kita mengkaji, ya. Tokoh-tokoh seperti yang kritis misalnya Ali Alawi, dia menulis The Crisis of Islamic Civilization, krisis peradaban Islam. Nah, itu juga kita akan mengkaji. Dia memiliki tulisan yang sangat kritis terhadap kemungkinan apakah peradaban Islam ini bisa bangkit atau akan hilang. Ya. Itu sebuah pembahasan yang cukup menarik. Dan tulisan-tulisan yang lain termasuk guru kita, Cak Nur, juga akan kita pelajari. Ya. Bagaimana perkembangan hubungan iman dengan pengetahuan. Kunto Wijoyo juga kita akan pelajari. Dia terkenal dengan Islam sebagai ilmu. Ya. Nah, itu yang masuk dengan pendekatan sosial budaya yang hari ini dalam membincangkan sains dan pengetahuan secara umum dalam konteks peradaban Islam. Oleh karena itu di sini saya katakan deskripsi singkat, ya, mata kuliah ini bertujuan menyuguhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan konstruksi peradaban Islam dari 4 perspektif tadi, ya. Normatif dari Islam, historis, filosofis, dan sosial budaya. Dan ini beberapa bahan kajian, ya. Ini rincian dari 4 pendekatan tadi. Ada yang dari sisi normatifnya, ya, bagaimana Islam memandang ilmu, hikmah, alam semesta, juga makna ad-din itu sendiri, kaitan dengan akal, fikir, zikir, nazar. Lalu kita ada pendekatan sejarah, kita akan mengenal tokoh-tokoh seperti Jabir bin Hayyan, Al-Khwarizm, Al-Batani, Ibn Sofa, Ibn Sina, Al-Biruni, Ibn Al-Haytham, Ar-Razi, Omar Khayyam. Omar Khayyam ini adalah seorang astronom dan juga matematikawan yang membangun geometri analitik. Ada At-Tusi, Ibn Khaldun. Nah, lalu tinjauan epistemik ini dari sisi filsafat. Kemudian kita juga mengenalkan ada pendekatan multi
interdisipliner dalam Islam yang tadi disebut 4 tadi, tajribi, burhani, kemudian irfani dan bayani. Lalu sejumlah tokoh pemikir Muslim modern yang membincangkan masalah sains dan peradaban seperti Syekh Nasr, Ismail Faruqi, Naqib Alatas, Cak Nun, Jadin Sardar, Malik Benabi. Malik Benabi ini budayawan, pemikir, filosof dari Aljazair, ya, yang menulis misalnya Al-Muskilat Al-Hadarah, problem-problem budaya atau peradaban. Oh ya, juga Osman Bakar Kutawijoyo. Dialog Islam dan sains modern kita akan bahas, ya. Apakah agama ini bisa menjalin dialog atau konflik, atau bahkan mungkin sesuatu yang bisa terpadu, terintegrasi dengan Allah. Ya, itu bahan-bahannya. Ini referensinya, ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup 21 ya. Kalau kurang nanti bisa saya tambahkan. Kalau masih kurang. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran, ya, sebagaimana biasa, melalui ada pendekatan kuliah, tatap muka, diskusi, jawab. Di seminar Anda ditugaskan membaca sebuah topik, lalu mempresentasikan, diskusi, ya. Ada kemudian untuk penilaian nanti ada yang sifatnya penilaian objektif, ada yang reading report, ya. Ada dalam bentuk presentasi pemahaman materi, dan ujian yang bersifat pemahaman, yang bersifat uraian, ya. Selain itu juga observasi dari dosen. Dan juga otomatis paper, ya, itu juga sangat penting, ya, membuat penyusunan paper berdasarkan presentasi Anda. Saya kira itu cukup, ya, untuk pengantar kuliah, ya, kuliah perdana ini. Apa tujuan-tujuan capaian dan deskripsi mata kuliah kita, ruang lingkup mata kuliah kita ini apa, dan referensinya apa saja yang Anda bisa baca, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas, silakan, ya. Terima kasih. Pak Hussein, saya mau tanya Pak Hussein. Silakan Mas Rozi. Terima kasih banyak Pak Hussein Haryanto yang sudah menjelaskan soal silabus, ya, apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Nah, saya merasa bahwa mempelajari sains dan peradaban Islam ini kan tentu sangat berguna bagi kita di Universitas Madinah, dan karena dia mempelajari khazanah pemikiran keilmuan Islam. Tadi disebutkan bagaimana para sarjana Muslim merumuskan teori, gagasan, dan seluruhnya diinspirasi dari macam-macam peradaban. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di dalam mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari juga interaksi dan persilangan pemikiran para sarjana dari tradisi agama-agama yang berbeda. Karena tadi Pak Hussein sampaikan ini kita ada 4 pendekatan yang disampaikan. Salah satunya adalah pendekatan sosial budaya. Nah, saya memahaminya bukan hanya interaksi di dalam tradisi Islam, tapi bagaimana para sarjana itu juga berinteraksi dengan kebudayaan, dengan peradaban-peradaban. Apakah itu nanti juga masuk di dalam perbincangan kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rozi. Pertanyaan yang bagus, ya, saya kira, ya, dan mengeksplor sesuatu yang perlu dieksplor sekarang. Jadi silang antar budaya peradaban atau dialog, gitu, ya, tradisi, peradaban, dan juga di situ agama, itu sesuatu yang sudah terjadi sejak dulu, ya, di awal peradaban datang. Jadi bukan sekarang saja. Jadi bukan sebuah tuntutan historis hari ini saja yang menuntut adanya dialog antar peradaban dan juga dialog antar agama. Bahkan
itu sebuah karakteristik sebuah peradaban Islam. Nanti akan menjelaskan karakteristik peradaban Islam itu gimana. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan termasuk Canut, umat Islam adalah komunitas yang pertama di dunia yang menginternasionalkan ilmu pengetahuan. Jadi bersifat kosmopolitan. Dan ini dimungkinkan juga karena bersikap keterbukaan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi kan, hukumlah hikmah dari manapun datangnya. Ya. Karena sesungguhnya hikmah itu, kearifan itu, pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang Muslim dari manapun datangnya. Ada ucapan misalnya seorang filosof, ilmuwan kimia, Al-Kindi yang mengatakan bagi seorang pencari kebenaran, dia harus menerima kebenaran dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya, dari agama manapun, dari tradisi manapun, dari peradaban manapun. Itu memang mentalitas keterbukaan itu sesuatu yang menjadi ciri khas sarjana muslim awal pada abad 8, 9, 10 gitu ya. Sebelum ortodoksi muncul ketika abad 13. Jadi durasi ketika zaman keemasan peradaban Islam itu memang ditandai oleh sikap keterbukaan para ilmuwan muslim. Jadi tokoh-tokoh seperti misalnya Al-Biruni itu dia mempelajari bahasa Sanskerta dari India, dia menguasai kitab-kitab dari India, peradaban India, bahkan dia pergi ke India juga ya selama 15 tahun lalu menulis kitab Al-Hind yang menjadi referensi utama sampai sekarang tentang India. Al-Biruni itu dia juga mengetahui bahasa Yunani dan dia belajar bahasa Yunani, kitab-kitab, buku-buku apa, baik secara langsung atau tidak langsung ya, tapi banyak yang tidak langsung. Kalau Biruni dia dalam riwayat katakan dia menguasai juga bahasa Yunani. Dia baca buku-buku Plato, Aristoteles, bahkan Pythagoras. Dia juga menguasai tradisi Kristen, Yahudi, ya. Sehingga bagaimana sikap keterbukaan ilmuwan muslim ketika itu mereka dengan mudah terbuka menerima belajar dari berbagai tradisi peradaban, ada dari Persia, dari Yunani, dari India, dari Cina, ya, dari manapun, karena memang itu mentalitas ilmiah yang dibangun terbentuk oleh kosmologi atau filosofi Islamnya bahwa kebenaran itu, kearifan itu ya harus kita raih dari manapun datang. Ya. Nah, kalau dalam konteks hari ini, nah memang itu di satu sisi adalah sebuah penyelesaian sejarah untuk kita membangun dialog peradaban, tapi di lain sisi juga kita harus akui ini juga ada sedikit problematik di kalangan Muslim, di sebagian umat Islam yang mungkin masih sesuatu yang tidak belum jadi paradigma umum untuk melakukan dialog ya, dengan agama lain, dengan peradaban lain. Tapi kalau kita belajar dari sejarah Islam masa lalu itu, salah satu faktor yang membuat umat Islam itu berkembang maju adalah sikap keterbukaannya dan kesediaan berdialog. Dan yang penting di situ teruji kemampuan apa disebutnya apropriasi, kemampuan mencerna, memahami kearifan pengetahuan dari manapun datangnya, tapi semua itu memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam itu sendiri. Jadi saya kira gitu Mas Rozi, memang itu suatu hal yang sesuatu karakteristik peradaban Islam, dan itu yang harus kita dorong, membangun dialog peradaban. Jadi pembicaraan sains, ya, ilmu pengetahuan ini juga salah satu gerbang, pintu pembicaraan tentang dialog antara peradaban dan budaya. Ada ya, cukup ya Mas Rozi ya. Cukup Pak Husen, cukup. Ada yang lain? Jadi kita akan mempelajari sejumlah karakteristik paradigma Islam itu ya. Tadi dikatakan bersifat kosmopolitan, ada yang bersifat
juga disebutkan sikap keterbukaan. Ada satu karakteristik lain yang mungkin jarang terungkap, yaitu sikap kritisisme. Jadi sikap kritis para ilmuwan Muslim terhadap tradisi yang telah ada itu juga salah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan ketika itu, baik di kalangan sains atau di kalangan filsafat secara umum. Kalau kita melihat filsafat itu salah satu disiplin ilmu kan ya. Makanya di antara para ilmuwan itu terjadi perdebatan yang cukup, diskusi yang cukup alot, misalnya antara Al-Biruni dengan Ibnu Sina, ya. Ketika membahas teori tentang apakah materi ini bisa dibagi habis terus apa tidak, gitu ya. Itu menarik sekali. Itu ada dijelaskan dalam pembukunya Nasr, Science and Civilization in Islam. Jadi jangan dipahami kalau ini karena the golden age of Islamic civilization itu berarti semua akur-akur, tidak. Tiba-tiba besar begitu, tidak. Mereka justru budaya tradisi kritisisme di antara mereka itu cukup tajam itu, dan itulah yang mendorong pembangunan pengetahuan dan filsafat. Kita tahu filsafat juga macam-macam modelnya, apa yang disebut dengan mazhab filsafat. Ada yang disebut peripatetik, ada yang disebut dengan eliminasionis, ya, Masyaiyin dan Isyraqi, ya. Ada hikmah mutaliyah dan seterusnya. Jadi berbeda-beda juga. Dan itu memperkaya pemahaman keilmuan, ya, di dunia Islam. Nah, ini yang mau kita, sebagaimana yang diidamkan, diharapkan oleh tokoh kita, Cak Nur, guru kita melalui mata kuliah ini kita ingin menumbuhkan kesadaran peradaban, ya, anak muda Islam ini. Ada sesuatu yang harus kita kembangkan, memposisikan Islam sebagai sebuah peradaban, dan melalui mata kuliah ini kita ikut menyemai, ya, kesadaran seperti itu, bahwa secara normatif memang Islam itu sebagai sebuah peradaban. Secara historis memang kita ingin memperkenalkan ke dunia ini, memberikan sumbangan lah, ya, pandangan yang integratif antara sains dan kemanusiaan yang telah dicontohkan di dalam sejarah Islam sendiri. Ya. Ya, baik, jadi secara normatif maupun secara historis itu adalah sesuatu yang memang berjalan dan artinya secara normatif memang Islam mendorong dialog integrasi antara kemanusiaan budaya dengan sains, misalnya moralitas dengan sains. Secara sejarah pun realitas, ya, ditunjukkan selama 7 abad 4 pendekatan tadi itu dimungkinkan terjadi tanpa ada konflik ya seperti sekarang ini. Saya kira begitu ya teman-teman, sebagai pengantar kuliah ini, mudah-mudahan memberi wawasan, ya, insight awal dalam menghadapi kuliah-kuliah yang akan datang, ya, mata kuliah. Saya kira cukup, ya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hussein. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Hussein.